Baik, kita lanjut lagi ya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah pasien TB terkonfirmasi bakteriologis, di mana pasien TB ekstra paru terkonfirmasi bakteriologis BTA atau biakan, dan tes cepatnya menunjukkan bahwa dia positif. Kemudian TB anak terdiagnosis secara bakteriologis. Kemudian yang kedua, pasien TB terdiagnosis secara klinis, yang tadi di awal saya sebutkan, ada hasil suspek tetapi hasil pemeriksaan mikroskop dan pemeriksaan MTB-nya negatif. Nah, maka bisa di cross check dengan pemeriksaan foto ronsen. Nah, kemudian penetapan klasifikasi pasien TB bisa dibagi menjadi lokasi anatomi, kemudian riwayat pengobatan sebelumnya. Untuk lokasi anatomi, pasien TB ini diklasifikasikan yaitu TB paru atau TB ekstra paru. Untuk riwayat pengobatan sebelumnya, pasien pasien baru, pasien kambuh, kemudian pasien diobati kembali setelah gagal, kemudian pasien diobati kembali setelah putus obat, dan riwayat pengobatan sebelumnya yang tidak diketahui. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, klasifikasinya adalah hasil uji kepekaan obat ya. Ya, ini disebut dengan monoresisten, poliresisten, multidrug resisten, ekstensif drug resisten, dan resistensi obat rifampicin. Kemudian yang keempat adalah klasifikasi pasien menurut status HIV-nya, yaitu HIV positif dan HIV negatif. Status HIV ini tidak diketahui, jadi ada 3. Nah, ini penjelasannya, klasifikasi pasien TB di mana berdasarkan lokasi paru, ini bisa TB paru, dia bisa menginfeksi parenkim paru atau juga dia menginfeksi keseluruhan paru, TB miliar. Kemudian TB ekstra paru ini meliputi limfadenitis, kemudian kelenjar paru, kemudian efusi pleura, kemudian kelenjar limfe, kemudian abdomen, saluran kencing, kemudian kulit, sendi, selaput otak, dan tulang. Kemudian menurut riwayat pengobatan sebelumnya, yaitu pasien baru TB, yaitu belum pernah mendapatkan pengobatan TB sebelumnya atau sudah pernah mendapatkan obat anti tuberkulosis kurang dari 1 bulan atau kurang dari 28 dosis. Nah, ini disebut dengan pasien baru TB. Kemudian pasien yang pernah diobati TB, yaitu punya riwayat OAT atau pengobatan OAT sebelumnya selama 1 bulan atau lebih. Kemudian pasien kambuh, yaitu pernah dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap dan saat ditegakkan diagnosis TB berdasarkan hasil pemeriksaan bakteriologis atau klinis, kambuh dan reinfeksi kembali. Kemudian pasien yang diobati kembali setelah gagal, ini disebut dengan pernah diobati dan dinyatakan gagal pada akhir pengobatan ya. Kemudian bakteriologisnya tetap positif. Jadi selama pengobatan selama 6 bulan itu dicek ya, 2 kali pemeriksaan mikroskop atau bakteriologisnya, ternyata bulan ke-6 itu tetap positif. Nah, ini disebut dengan pasien gagal. Kemudian pasien yang diobati kembali setelah putus berobat, yaitu pasien yang pernah diobati TB selama 1 bulan atau lebih dan dinyatakan lost to follow up selama 2 bulan, atau dia hilang kontak ya, kita tidak tahu kemana ya selama 2 bulan, kita tidak bisa memantau. Ini termasuk dengan kategori putus obat.
Kemudian lain-lain di luar kriteria itu. Kemudian klasifikasi pasien TB berdasarkan status HIP, yaitu pasien TB HIP yang positif, ya. Kemudian ini hasilnya tes HIP-nya positif, ya, sebelumnya atau sedang mengalami terapi ART antiretroviral, ya, antiretroviral diberikan. Kemudian hasil HIP-nya pada saat diagnosis TB ini positif. Kemudian yang berikutnya pasien TB dengan HIP negatif, ya. Hasil tes HIP negatif sebelumnya atau hasil tes HIP negatif pada saat diagnosis TB. Kemudian yang ketiga, pasien dengan status HIP yang tidak diketahui. Kemudian klasifikasi pasien TB berdasarkan hasil pemeriksaan uji kepekaan obat. Jadi pasien yang TB tadi dicek resistensi terhadap obat itu apa. Jika dia hanya satu obat saja, ya, salah satu jenis obat-obatan TB, maka dia disebut dengan monoresisten. Jika dia memiliki resistensi terhadap INH, isoniazid, dan rifampicin, maka dia disebut dengan poliresisten. Jika dia mengalami resisten obat INH dan rifampicin dengan atau tanpa OAT, ini dia disebut dengan multidrug resisten atau TB MDR. Jika TB MDR dan resisten salah satu obat golongan fluoroquinolone dan minimal salah satu obat antituberkulosis lini kedua, bisa kanamisin, bisa amikasin, atau bisa kaprelmisin, maka disebut dengan TB XDR. Yang terakhir, resisten rifampicin TB RR, yaitu jika resisten terhadap rifampicin dengan atau tanpa resistensi OAT lain yang terdeteksi menggunakan genotip tes cepat atau metode fenotip atau konvensional. Nah, bagaimana cara menegakkan diagnosis pasien dengan TB paru pada orang dewasa? Ya, yang pertama tentunya harus ada anamnesis, yaitu suspek tadi, ya. Suspek, setelah dia dinyatakan suspek TB, maka dilakukan pemeriksaan bakteriologis dengan menggunakan mikroskop atau dengan menggunakan TCM. Jika hasilnya positif, maka dia terkonfirmasi bakteriolog positif, ya, BTA positif. Jika negatif, kita lanjutkan pemeriksaan klinis, yaitu dengan radiologi. Kemudian supaya menghasilkan menghasilkan bahan pemeriksaan yang bagus, bahan pemeriksaan dahak yang bagus, maka ada beberapa hal sampel uji dahak yang perlu dikumpulkan, ya. Yaitu pertama, dalam proses berdahak atau mengumpulkan dahak itu di tempat terbuka, ya, yang terpajan sinar matahari. Kemudian menggunakan pot dahak dengan diameter 5-6 cm. Kemudian tutupnya harus berulir. Kemudian dahak yang dikumpulkan sewaktu pagi atau sewaktu dengan jarak waktu paling cepat 1 jam dengan kualitas yang baik. Kemudian petugas menilai kualitas dahak tadi, ya. Kemudian fasilitas kesehatan ini tidak boleh menunda penegakan diagnosis. Nah, ini adalah bilik dahak atau ATM dahak, ya. Jadi di ruang terbuka, kemudian nampak cahaya matahari, ya, terpapar cahaya matahari. Kemudian yang perlu dipahami di sini volume mukopurolennya ini 3-5 ml, ya. Mutunya jadi bagus ini, bukan liur, ya, tetapi dahak. Kemudian sampel selain non-dahak itu apa? Yaitu cairan cerebrospinal, bisa juga kelenjar getah bening atau jaringan yang lain. Nah, ini merupakan alur diagnosis atau tindak lanjut TB paru pasien dengan dewasa yang kita